Luar biasa sekali. Jadi sebelum mereka berkampanye, sebelum arak-arakan kendaraan di jalan raya, mabuk dulu, pesta miras dulu. Baru kemudian melakukan aksi huru-hara geber-geber motor di jalan raya. Wajar sekali menurut saya, sudah diperingatkan berkali-kali bahkan hingga 8 kali, apakah ini adalah cerminan sejatinya simpatisan pendukung Ganjar, dan apakah ini dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja? Apakah sebelum melakukan kampanye arak-arakan kendaraan di jalan raya harus pesta miras terlebih dahulu? Dasarnya jelas, ada aksi huru-hara geber-geber motor yang jelas mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat umum. Itu dasarnya. Bukan karena ketidaksukaan terhadap kelompok simpatisan pendukung Ganjar Mahfud. Ada aksi huru-hara yang mengganggu ketentraman masyarakat umum. Itu alasannya. Jadi tolong jangan lakukan penggiringan. Tolong jangan memframing bahwa itu bentuk ketidaksukaan aparat TNI terhadap capres-cawapres tertentu. Yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI bukan pendukung Ganjar, bukan simpatisan atau loyalis Ganjar, tapi oknum atau kelompok atau gerombolan masyarakat yang setelah pesta miras melakukan aksi brutal, aksi huru-hara, geber-geber motor knalpot brong di jalan raya. Itulah sebenar-benarnya yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait insiden yang terjadi di Boyolali, insiden pemukulan oleh aparat TNI, oknum aparat TNI terhadap oknum masyarakat yang ternyata adalah pendukung Ganjar Mahfud MD. Ini masih ramai menjadi perbincangan publik ya. Ada beberapa tokoh yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, penampilan Pak Kasat di acara Rossi. Secara pribadi ini lahir dari nurani saya. Menurut saya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bapak Kasat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Kak Rossi sangat luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa dan cukup mewakili hati saya. Yang kedua, saya kepengen sekali lagi memberi apresiasi terhadap bapak-bapak, para oknum TNI yang telah menunjukkan sikap tegas terhadap oknum masyarakat pengguna jalan ya, yang menggunakan sepeda motor, knalpot brong, lalu kemudian melakukan aksi huru-hara, geber-geber motor di jalan raya. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak oknum TNI tersebut. Kenapa saya katakan saya mengapresiasi? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat di acara Rossi. Karena sudah diperingatkan berkali-kali, bahkan sampai 8 kali, belum juga menghentikan aksi huru-haranya di jalan raya. Yang tentunya sangat mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat luas. Nah, kalau sudah diperingatkan sampai 8 kali dan belum juga menghentikan aksi huru-haranya, artinya seperti asumsi saya sebelumnya, ya, seperti asumsi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini ada unsur kesengajaan. Jadi orang-orang ini diperalat oleh pihak pemangku kepentingan tertentu. Diperalat. Itulah sebabnya saya mengapresiasi bapak-bapak oknum aparat TNI. Dan kemudian ada dua pertanyaan dari Kak Rossi. Ya. Dua pertanyaan dari Kak Rossi yang menurut saya itu sangat menggelitik. Ya. Saya, gimana ya, saya sampai, kok Kak Rossi bisa nanya seperti itu gitu. Mohon maaf. Ya, memang itu adalah kebutuhan publik. Bagaimana publik itu mendengar seperti apa sikap dan respon atasan salah satu pimpinan daripada TNI Angkatan Darat. Memang itu kebutuhan publik. Cuma menurut saya pertanyaannya Kak Rossi tidak menunjukkan kelasnya seorang Rossi ya, kelas jurnalis seorang Rossi itu seperti apa gitu. Pertanyaan yang saya maksudkan adalah, jadi Bapak mengakui anggota Bapak salah. Sementara realitanya, Bapak-bapak para oknum TNI
yang terlibat dalam insiden ini, yang melakukan aksi pemukulan ini, sementara ditahan di sel. Justru di mata atasan mereka, mereka telah melakukan tindakan yang salah, atau lebih tepatnya menurut saya keliru. Itulah sebabnya mereka ditahan. Jadi pertanyaan Kak Rosi ini menurut saya pertanyaan yang konyol. Ya, ini pertanyaan konyol sekali. Nah, kemudian Mbak Rosi bertanya ke Bapak Kasat, apakah itu wajar dilakukan oleh aparat bersenjata? Aduh, ini juga satu pertanyaan yang menurut saya konyol. Ketika insiden itu terjadi, saya melihat bapak-bapak oknum aparat itu di video yang saya lihat. Ya, silakan dikoreksi kalau saudara-saudara melihat hal yang berbeda di video yang beredar. Saya melihat bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut, mereka tidak sedang mengenakan pakaian dinas TNI dan tidak sedang memegang senjata. Kata bersenjatanya ini menurut saya sensitif. Jadi image yang muncul di masyarakat ini adalah sebuah aksi represif dari aparat. Karena yang melakukannya adalah aparat bersenjata. Ya kan? Nah, ini menurut saya Mbak Rosi atau Kak Rosi, semoga ini ke depannya dikoreksi. Pertanyaan-pertanyaan yang lucu, yang konyol seperti ini kalau bisa, udah, itu bukan kelasnya Kak Rosi lah, menurut saya. Karena bagaimanapun juga, masyarakat yang mendengar itu akan berekspektasi dan bisa terprovokasi menurut saya, ya kan? Nah, kemudian saya merasa ada yang luput atau sengaja diluputkan, sengaja diabaikan dalam tanggapan dari Timnas Pemenangan Ganjar Mahfud, terus tanggapan dari Pak Ganjar sendiri, ya kan? Tanggapan dari Pak Masinton Pasaribu juga, begitu juga dengan tanggapan dari Bapak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Ada yang luput dalam narasi tanggapan mereka atau memang sengaja diluputkan, sengaja diabaikan. Yang luput apa? Yang luput adalah realita bahwa orang-orang ini yang melakukan aksi huru-hara, ya, yang melakukan aksi geber-geber motor di jalan raya dalam kondisi mabuk. Ya. Belakangan baru ramai, videonya mulai bertebaran di platform-platform sosial media. Nah, ini kenapa tidak disinggung? Halo, Pak Ganjar, kenapa tidak disinggung? Nih, para simpatisan pendukung Anda melakukan aksi huru-hara, geber-geber motor di jalan raya dalam kondisi mabuk. Video yang sedang beredar, video yang sedang bertebaran di sosmed. Mereka minum, Pak, bukan pakai cawan, Pak. Mereka minumnya itu pakai selang, disedot langsung dari can, dari galon, Pak. Wow, luar biasa. Minuman apa itu, Pak, kira-kira? Dan sebelum ada aksi huru-hara di jalan, sebelum mereka keluar, itu ada pemanasan dulu. Mereka di satu komplek, geber-geber motor di komplek tersebut, berapa puluh motor yang ada di situ, ramai-ramai melakukan aksi geber motor, berbarengan, pemanasan, baru kemudian itu keluar di jalan raya. Kenapa ini luput dari narasi tanggapan Pak Ganjar? Kenapa ini luput dari narasi tanggapan Timnas Pemenangan Ganjar Mahfud? Kenapa ini luput dari tanggapan Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI? Kenapa ini luput dari tanggapan Pak Masinton Pasaribu? Kenapa? Ada apa? Apakah ini adalah cerminan sejatinya simpatisan pendukung Ganjar? Dan apakah ini dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja? Apakah sebelum melakukan kampanye arak-arakan kendaraan di jalan raya harus pesta miras terlebih dahulu, harus mabuk terlebih dahulu, membunuh sedikit kesadaran terlebih dahulu? Apakah memang seperti itu cerminan simpatisan relawan? Apakah bapak-bapak menganggap itu adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja sehingga itu luput dari narasi tanggapan kalian? Ini yang sangat saya sesali menurut saya, sesuatu yang tidak wajar. Dan itu seolah-olah tidak terjadi, seolah-olah tidak ada. Luar biasa sekali. Jadi sebelum mereka berkampanye, sebelum arak-arakan kendaraan di jalan raya, mabuk dulu, pesta miras dulu. Baru kemudian melakukan aksi huru-hara, geber-geber motor di jalan raya. Wajar sekali menurut saya, sudah diperingatkan berkali-kali bahkan hingga 8 kali,
mereka tetap melakukan aksi huru-hara geber-geber motor. Wajar, karena kesadaran mereka sudah terbunuh separohnya. Karena mereka dalam keadaan mabuk, wajar tidak mempedulikan teguran dari bapak-bapak oknum aparat TNI. Nah, spesial saya mau menanggapi Pak Ganjar Pranowo. Ini spesial ya. Pak Ganjar Pranowo meminta kepada Panglima TNI agar persoalan ini betul-betul diproses secara hukum. Saya pikir nggak masalah, tetapi terlalu lebay menurut saya, mohon maaf. Terlalu lebay ya. Seorang capres meminta kepada Panglima TNI. Kalau penekanannya adalah proses hukum, ya ditindaklanjuti saja. Pelaporannya sudah sampai kemana, alurnya sudah sampai kemana, itu ditindaklanjuti, diikuti saja. Nggak perlu harus meminta Bapak Panglima TNI. Kenapa? Karena kesan yang saat ini ada di masyarakat adalah seorang calon presiden memerintahkan Panglima TNI. Kemudian timbul pertanyaan, apakah seorang calon presiden, pemilu pun belum, pengumuman menang atau kalah juga belum, baru calon presiden sudah memiliki kewenangan untuk memerintahkan Panglima TNI. Ini tanda tanya yang ada di masyarakat hari ini. Jadi buat Bapak Ganjar Pranowo, jangan terlalu lebay lah Pak. Coba kembali ke dalam kesadaran Bapak bahwa Bapak saat ini adalah seorang capres. Seorang capres, salah satu capres. Bapak bukan capres tunggal, salah satu capres. Artinya nanti akan bertarung dan belum tentu Bapak yang memenangkan pertarungan. Sehingga menurut saya terlalu lebay kalau Bapak meminta Panglima TNI yang kemudian menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Bapak baru seorang capres sudah berani memerintahkan Panglima. Nah kemudian tanggapan spesial untuk Pak Masinton Pasaribu. Pak Masinton, saya pikir Pak Masinton ini lebih berpendidikan dan sudah beberapa periode menjadi anggota DPR RI, sehingga menurut saya secara wawasan Pak Masinton jauh lebih baik dan jauh di atas masyarakat biasa seperti saya. Pak Masinton mengatakan tidak perlulah melakukan persekusi, main keroyok hanya karena tidak suka terhadap simpatisan pendukung salah satu paslon. Aduh, kemarin sudah saya katakan bahwa pendukung ini dan itu, simpatisan ini dan itu, loyalis ini dan itu hanyalah identitas politik yang sifatnya privasi. Dan tindakan bapak-bapak oknum anggota TNI tersebut tidak didasarkan atas identitas politik. Jadi mereka bukan karena tidak suka terhadap identitas politik pengguna jalan sehingga melakukan pengeroyokan dan pemukulan itu. Bukan itu. Bukan karena tidak suka terhadap simpatisan pendukung Ganjar Mahfud MD. Bukan berdasarkan identitas politik itu mereka kemudian marah. Tapi karena ada satu aksi huru-hara yang begitu brutal yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam keadaan mabuk dan sudah diperingatkan berkali-kali bahkan 8 kali tidak juga diindahkan, itulah kemudian tersulutlah amarah bapak-bapak oknum aparat TNI ini. Jadi ini sesuatu yang wajar. Dan kemudian Pak Masinton mengatakan itu bukan ranahnya TNI. Yowes memang bukan ranahnya TNI. Itu ranah penegakan hukum. Yowes memang benar itu ranah penegakan hukum. Tetapi bapak-bapak aparat kepolisian khususnya bapak-bapak Polantas mungkin tidak berani menegur. Kenapa? Karena masa yang sedang melakukan aksi huru-hara geber-geber motor ini dalam keadaan mabuk. Mabuk semua. Mereka melakukan aksi huru-hara geber-geber motor setelah pesta miras. Lalu siapa yang akan menegurnya? Masyarakat biasa tentu saja tidak akan berani menegurnya. Lalu siapa yang harus menegurnya? Lalu apakah berlebihan ketika bapak-bapak oknum TNI tersebut mewakili kemarahan dan keresahan masyarakat umum yang terganggu dan terusik ketentramannya oleh aksi huru-hara geber-geber motor yang terjadi itu? Saya pikir satu hal yang wajar sekali. Wajar sekali. Makanya Bapak Kasat menjawab Rosi. Saya secara pribadi pun, kalau saya disenggol, sudah saya tegur, saya merasa terganggu, jangan.
Disenggol lagi, saya tegur lagi. Saya merasa terganggu, tolong jangan. Disenggol lagi, itu terjadi terus-menerus, pasti saya marah. Apalagi anak-anak buah saya yang notabene masih orang-orang muda. Saya, ya, jadi secara tersirat saya membaca maksud Bapak Kasat, saya yang sudah tua pun kalau diusik terus-menerus, kemungkinan saya akan marah. Apalagi anak-anak buah saya yang notabene masih berdarah muda. Otomatis mereka tersulut emosi, otomatis mereka terpancing. Kalau sudah ditegur berkali-kali tidak diindahkan, bahkan sampai 8 kali tidak diindahkan, artinya orang-orang ini sengaja, memang sengaja. Dan saya yakin seperti yang sudah saya utarakan di video-video sebelumnya, saya yakin mereka ini diperalat oleh pihak pemangku kepentingan tertentu yang arah dan tujuannya adalah sengaja memancing kemarahan aparat, baik itu aparat kepolisian maupun aparat TNI. Kemudian kalau ada respon tindak tegas dari aparat, maka itu kemudian nanti di framing seperti framingnya Pak Masinton Pasar itu. Jangan melakukan pengeroyokan hanya karena tidak suka dengan simpatisan pendukung capres-cawapres tertentu. Ini kan framing. Ya memang tujuannya ke situ. Tujuannya memang ke situ. Orang-orang ini dimanfaatkan, ya, diperalat, mabuk-mabukan, setelah itu melakukan aksi huru-hara, geber-geber motor, begitu brutal di jalan raya. Arahnya memang ke situ, memancing kemarahan aparat. Dan kemudian kalau ada tindakan tegas dari aparat akan di-framing bahwa ini bentuk keberpihakan terhadap capres-cawapres tertentu dan wujud ketidaksukaan terhadap capres-cawapres tertentu. Jelas sudah mengarah ke situ. Padahal bapak-bapak oknum aparat TNI ini tidak melakukan tindakan tersebut berdasarkan identitas politik oknum masyarakat yang melakukan aksi huru-hara geber-geber motor itu. Dasarnya jelas. Ada aksi huru-hara geber-geber motor yang jelas mengganggu dan mengusik ketentraman masyarakat umum. Itu dasarnya. Bukan karena ketidaksukaan terhadap kelompok simpatisan pendukung Ganjar Mahfud. Ada aksi huru-hara yang mengganggu ketentraman masyarakat umum. Itu alasannya. Jadi tolong jangan melakukan penggiringan. Tolong jangan memframing bahwa itu bentuk ketidaksukaan aparat TNI terhadap capres-cawapres tertentu. Nggak ada kaitannya. Tindak tegas dari aparat, baik itu aparat polisi, aparat TNI, ini di mana-mana terjadi. Maksudnya adalah menimbulkan efek jerah bagi oknum masyarakat yang melakukan aksi huru-hara. Dan di mana-mana ketika tindakan tegas itu dilakukan, baik oleh aparat polisi maupun oleh aparat TNI, di mana-mana selalu mendapat apresiasi dari masyarakat. Karena masyarakat tidak mungkin menegur, takut menegur. Sehingga ketika ada aparat, entah itu aparat kepolisian, entah itu aparat TNI yang mengambil tindakan tegas untuk menimbulkan efek jerah, mendapat apresiasi dari masyarakat. Sama seperti kejadian, meskipun bapak-bapak oknum aparat itu sedang ditahan untuk diperiksa, tapi ada bunga-bunga berdatangan sebagai bentuk apresiasi masyarakat Boyolali terhadap bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut. Masyarakat mendukung. Karena seperti yang saya katakan tadi, emosi masyarakat terwakili dengan sikap tindakan tegas bapak-bapak oknum TNI tersebut. Emosi masyarakat terwakili. Jadi bapak-bapak oknum aparat TNI tersebut menjadi penyalur emosi masyarakat. Masyarakat yang merasa terganggu dan terusik ketentramannya oleh adanya aksi huru-hara geber-geber motor dari kelompok masyarakat tertentu. Dan selama itu belum sampai di musim politik, nggak ada masalah, nggak ada yang dibesar-besarkan. Kebetulan terjadinya di musim politik, dan kemudian korban dalam insiden itu dilabeli identitas politik. Coba nggak dilabeli identitas politik, tapi dilabeli identitas politik. Itu pendukung Ganjar, itu pendukung Ganjar. Kembali lagi saya tegaskan, yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI bukan pendukung Ganjar. Bukan pendukung Ganjar yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI. Yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI adalah
oknum masyarakat atau sekelompok masyarakat atau segerombolan masyarakat yang melakukan aksi huru-hara, geber-geber motor, knalpot brong di jalan raya. Bukan pendukung Ganjarnya, bukan simpatisan atau loyalis Ganjarnya, tapi oknum atau kelompok atau gerombolan masyarakat yang setelah pesta miras melakukan aksi brutal, aksi huru-hara, geber-geber motor, knalpot brong di jalan raya. Itulah sebenar-benarnya yang ditindak oleh bapak-bapak oknum aparat TNI. Jadi wajar kalau kemudian ada apresiasi dari masyarakat. Dan saya yakin itu adalah apresiasi yang tulus dan murni dan didasari atas rasa terwakili atas tindakan tegas bapak-bapak oknum TNI tersebut. Saya pikir demikian yang ingin saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Sedikit himbauan buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air, seperti yang saya katakan kemarin, jangan mau diperalat oleh para elit demi keuntungan politik mereka. Jangan. Mungkin nanti bapak-bapak aparat itu diperiksa dan kalau terbukti bersalah mungkin dihukum. Tapi bagaimana dengan Anda yang menjadi korban? Syukur tidak mati. Kalau mati, yang rugi bapak mamamu, yang rugi keluargamu. Padahal kondisimu itu kemudian hanya akan dimanfaatkan sebagai isu untuk mendatangkan keuntungan politik bagi para elit yang memperalat kamu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.